Langitnya berubah. Ada siluman di sini. Guru, Kak Gokong, dengarkan aku. Demi menambah kesaktiannya, Yesus sedang menghisap siluman lain. Namun aksinya diam-diam diketahui oleh Sese. Karena kaget, Sese pun panik dan lari. Yesus yang mengetahui hal itu lalu mengejarnya. Saat ketahuan, Yesus pun marah karena Sese diam-diam melihat aksinya. Kau lebih suka bersamanya. Rupanya ratusan tahun ini sama sekali tidak berarti bagimu. Setelah Sese mengetahui bahwa Yesus siluman lipan, bukannya menjauh, tetapi Sese malah membantu menangkap siluman lain untuk diberikan kepada Yesus. Lihatlah, aku juga bisa menangkap siluman untukmu. Sese memohon kepada Yesus agar tidak mengusirnya. Tetapi istri pertama Yesus meminta untuk mengusir Sese. Yesus pun bertanya pada Sese. Akhirnya Sese pun menjawab mau melakukan apapun untuk Yesus. Yesus pun sangat bangga dengan kemauan Sese. Di sisi lain, En-en yang sedang tertidur teringat Sese. Pada saat itu, Gokong datang membangunkannya. Cepat keluar, makan nyamukmu. Katakan pada ibu, aku tidak mau makan. Apa katamu? Kau sudah beberapa hari tidak makan. Aku tidak lapar. Dan mengingatkan En-en untuk makan. Tetapi En-en menolak. En-en tetap tidak mau makan. Agar dapat berkompromi dengan Gokong, En-en mulai belajar makan buah. Tetapi ia belum mengenal buah, sehingga ia masih kebingungan. Buah apa ini? Bisa dimakan tidak ya? Pada saat itu, ternyata si ayam diam-diam memperhatikannya dari belakang. An-an, aku bukan mengikutimu. Aku hanya rindu padamu, jadi aku kemari mencarimu. Saat dalam perjalanan, En-en terasa lemah tak berdaya karena beberapa hari ia belum makan. Badanku lemah sekali. Ada apa, minta dipukul ya? Tidak lama kemudian, En-en pun jatuh. Gokong amat khawatir dengan keadaan En-en. Saat ditanya, En-en tidak mengakuinya. Ia berbohong bahwa tidak ada satupun nyamuk. Tetapi, kucing menyatakan semalam digigitin banyak nyamuk. Tidak ingin ketahuan, En-en pun mencoba melanjutkan perjalanan. Namun saat bangun, En-en langsung terjatuh hingga kotak kecil berisi nyamuknya jatuh. Karena nyamuknya lepas, Gokong membantu menangkapnya. Hal itu membuat En-en merasa senang. Tetapi Gokong malah memaksa En-en membuka mulutnya dan memasukkan nyamuknya ke mulutnya. Hal itu membuat En-en semakin kecewa. Tetapi Gokong amat kesal dan menyuruh En-en meminta maaf. Dengan bujukan ibu laba-laba, akhirnya En-en pun mau meminta maaf. Karena maaf saja tidak cukup, Gokong pun menghukum En-en untuk menyalin 500 kata. Saat sedang menulisnya, En-en merasa kesal. Tetapi tiba-tiba En muncul ide akan menulisnya dengan menggunakan kesaktiannya. Saat sedang menulis dengan banyak tangan, aksinya ketahuan Gokong dan langsung ditendang. Gokong tidak menyukai tindakan En-en karena tidak mematuhi ajaran kitab. Maka dari itu, Gokong menyuruhnya dengan baik. Hal itu membuat En-en merasa kecewa sehingga En-en menghayal pada suatu saat nanti jika sudah menikah, giliran En-en yang akan berkuasa dan bersikap galak kepada Gokong. Kalian semua sama, suka keluyuran, kau tidak mencintaiku. Pergi sana, benar kan? Kalian semua sama. Kau kena sakit.
mengerti. Tapi kau juga suamiku. Lihat saja nanti. Kau tidak... Pelan-pelan. Sekarang bermainlah di luar. Nanti ayah akan menyusul kalian. Ku mohon jangan berbuat begitu, sayang. Pintar. Koko, aku akan memperingatkanmu. Laba-laba, yang ini sebaiknya mirip dengan aku. Sebab aku tidak mau punya anak kera lagi. Aku ingin laba-laba. Kalau tidak, aku akan membunuh saja anak ini. Lihat saja nanti. Sekarang, mohonlah padaku. Ku mohon jangan... Andai bisa hidup dalam khayalan selamanya, En akan merasa sangat senang. Tetapi kenyataannya pahit. Saat terbangun, En masih berharap. Aku sudah janji akan kembali, kan? Aku tahu tidak boleh meninggalkanmu terlalu lama. En pun memeluk Gokong dan mengucapkan cintanya. Namun Gokong menyuruh En menyalin 500 kata lagi karena cinta butuh pengorbanan. Saat di sungai, En merasa sangat kesal. Di saat itu, seperti biasa, si ayam mengintip dari belakang. En pun memanggilnya dan menceritakan kisah cintanya yang tak terbalas. Namun si ayam kurang memahami karena En terbawa perasaan kesal.